Coba itu sih. Nah, Gitu apa sih. pentingnya bagi kota? Mungkin akan dijawab oleh Bung Ridho ini terkait selain proyek ikan ini kan menimpah ekonomi Indonesia pastinya. Ini gimana ya? Seharusnya urgenitas negara itu kan sekarang menghadapi pandemi. Seharusnya bahkan ada isu dana corona ini kan dialihkan buat ikan juga, ada isunya gitu ya. Belum tahu kebenarannya, masih ada isunya. Gitu. Nanti biaya BPJS, biaya pendidikan, biaya yang lainnya itu nanti ke Pajaknya. semua. Ya gimana nih menyikapi dari aspek mungkin ekonomi gitu terkait tentang seharusnya dari pandemi belajar bagaimana untuk menumbuhkan ekonomi terlebih dahulu baru kita mungkin bisa untuk pindah rumah baru gitu kan. Menyesuaikan dulu kebutuhan ini. Nah benar gitu. Saya beban dulu ya sekarang pandemi gitu. Baru kali ini ya kita lihat orang pengen terus punya beban lagi. Kayak misalnya gini, ada lubang nih, terus kita gali lubang baru, terus nutupin lubang yang lama gitu. Ada lubang lagi yang baru. Lubang tutup Tapi lubang. itu mending sih. Itu Kalau ini lubang yang lama nggak ditutup. Langsung tidak bertanggung jawab. Iya, Langsung buka lubang terus aja nanti sampai lubangnya banyak ya. ya udah. Hancur lah. Gimana ini pandangan dari Bung Ridho terkait dari aspek ekonomi Indonesia yang Saya bahas ekonomi. ya mungkin bisa mungkin dari aspek lainnya tapi lebih ke urgenitasnya sebenarnya terlalu penting nggak sih sebenarnya IKN ini di ibu kota negara Indonesia dipindahin gitu, mungkin dari aspek kita melihat ekonomi atau mungkin dari berbagai pandangan lainnya gitu, bebas sih. Ya mungkin menurut saya adanya pemindahan ibu kota negara ini jika dilihat dari kondisi sekarang ya kurang tepat juga gitu di saat dimana negara ini mempunyai banyak beban yang begitu apa istilahnya Berat. Beban yang sangat ya berat. Full capacity. Nah gitu. Apa full capacity bahasa Inggris? Full capacity betul. Di saat bebannya ya begitu berat gitu. Ini malah mau pindah ibu kota gitu. Jadi meninggalkan seolah-olah pengen lari dari tanggung jawab beban itu gitu. Nggak kuat. Jadi kayak diberatkan seperti kita punya ini apa kontrak nih rumah. Nah kita punya tunggakan gitu. Beda ya. Punya tunggakan gitu. Dan yang ngontrak itu seolah-olah meninggalkan tanggung jawabnya itu untuk melunasi dulu tunggakannya itu. Pengen Jadi, ngontrak di tempat lain. pengen ngontrak di tempat lain yang lebih bagus gitu. Mungkin pengen yang lebih bagus gitu. Sabar. Padahal Ya. uangnya bisa dipakai ngelunasin kontrakan dia yang pertama ya. Nah gitu. Mungkin karena ada kepentingan lain Yes. gitu mungkin ya keinginan lain gitu. sih. Daripada kebutuhan karena kita kadang lebih fokus ke keinginan daripada kebutuhan gitu. Hawa nafsu. Apalagi keinginannya terkait cuan. Aduh itu mah nggak bisa di semua orang. Nah mungkin dari aspek ekonominya jelas banyak dirugikan gitu, bahkan bukan hanya dari aspek ekonomi saja gitu. Nah dari pemindahan ibu kota ini ada istilahnya para kapitalis atau pemilik modal yang diuntungkan gitu di beberapa bagian. Nah gitu. Nah, para pemilik modal yang sangat merongrong dengan adanya Bahasanya merongrong. adanya pemindahan ini. Menggarong sekali ya. Nah, gitu. Iya kayak kucing lagi mengintai ikan asin. Iya. Garong. Gitu. Garong-garong modern. Pertama mungkin ada beberapa bagian yang keuntungan yang mereka dapatkan. Pertama itu adanya kompensasi lahan gitu. Karena lokasi titik pemindahan ibu kota ini itu berada disebutnya apa sih? Ring itu ya? Iya, ring. Nah, ada kurang lebih ada di 3 ring. Tiga ring. Di 3 ring itu berada Gini ring. nah, satu ring itu berapa 3 ring. hektar gitu ya? 3 ring. 3 ring. 3 ring.
Gitu. Jadi berada di atas lahan milik perusahaan-perusahaan tadi, para kapitalis gitu. Maka adanya pemindahan ibu kota itu mereka dapat kompensasi dari itu tadi. Kemudian yang kedua mungkin mereka diuntungkan secara ini karena pembiayaan ini, kemudian yang disebutnya apa sih, konstruksinya itu. Nah, itu kan dari swasta kebanyakan, ya, itu 80% proyeknya itu. Nah, proyeknya itu dari swasta, otomatis para kapitalis ini pemilik modal yang diuntungkan gitu. Yang terakhir itu kemudian ada dari adanya pemindahan ibu kota ini, otomatis kan butuh sekali banyak dana gitu. Ya. Banyak sekali dana. Apalagi dalam kondisi yang sangat, istilahnya apa sih? Iya. Terpuruk. Prihatin sih. Prihatin. Nah, makanya untuk menambah anggaran, mungkin aset-aset negara yang sebelumnya yang berada di DKI Jakarta itu bisa ada dua kemungkinan. Itu pertama dimanfaatkan, yang kedua Biarkan. alih fungsi. pemindahan ini apa sih? Alih fungsi. Bukan, pemindahan tangan. Nah, jadi bisa disewakan atau dijual dengan harga yang murah mungkin karena mendesak kebutuhan dananya itu. Nah, di situ langsung masuk para kapitalis tadi, pemilik modal, memanfaatkan situasi yang sedang mendesak ini gitu. Ya, banyak kerugian-kerugiannya yang ditimbulkan, bahkan bukan hanya dari sisi ekonominya. Kalau dari sisi ekonomi itu sudah jelas pasti gitu. Pintar juga ya para kapitalis. Pengen gitu. Kapitalis. Wow. Nah, dapat mungkin proyek. Proyek. bahkan menurut kabar yang terbaru itu Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu bukan bapak. Bukan bapak. apa tuh? Lord. 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 Itu sudah menggait konsultan dari Cina dan Jepang juga gitu untuk desain awal infrastrukturnya Malah itu. katanya ini ya, yang pegang ininya, yang pegang proyekannya itu Palu katanya. Beliau. Iya. Saya sangat mengidolakan beliau. Makanya Multitasking sekali. makanya beliau ini bisa juga disebut sebagai menteri segala urusan. Perdana Menteri. Iya. Ya mungkin seperti itu. Bukan hanya dari aspek ekonominya saja gitu. Kalau aspek ekonomi saya tidak membahas terlalu detail juga. Jadi kembali lagi ya, bahwa IKN ini penting nggak pentingnya itu tergantung bagaimana kita melihat situasi. Kalau misalnya memang betul pemindahan IKN ini dilandasi atas, mungkin di Jakarta, kalau di Jakarta kelihatan penduduknya sangat padat dan kotanya tidak terlalu lebar, dan mungkin dari aspek banjir dan lain sebagainya mungkin itu realistis. Akan tapi kita kembali lagi pada bagaimana sih sebenarnya urgenitas pemindahan IKN ini gitu. Apalagi di kondisi corona, ibaratnya tadi diilustrasikan bahwasanya ketika seorang mau pindah rumah, kan tapi di sisi lain kebutuhan dan utang segala macam itu masih banyak, tapi ngapain pindah rumah gitu? Kenapa nggak dipertahankan aja dulu yang masih dilunaskan dulu, diberesin dulu. Kalau udah beres, kalau mau pindah untuk katanya kan pemindahan IKN ini kan memang dari sejak dulu ya. Tapi dari Agustus 2019. Nggak dari kepemimpinan presiden dulu ya? Ada nggak sih? Enggak. Belum sih. Itu teh baru ada yang sekarang. Ada sih sebenarnya, cuman nggak terlalu urgent Pak. Karena mereka. Baru direlasikan sekarang Ya ya. nggak tahu sekarang juga apakah urgent atau tidak. Sepertinya tidak. Iya, mungkin sih. urgent sih Buat mereka. Buat mereka. Untuk rakyat seperti kita gimana? Karena mereka kayaknya di pandemi ini udah Udah apa? kehabisan dana. Baik. Ya, vaksinasi. Ya, begitulah. Ya. Tapi saya kalau ingat-ingat pindah ibu kota itu jadi ingat ini. Ingat apa? Peristiwa pemindahan Bikini Bottom itu. Oh iya, yang pindah. Yang mana sih? Yang besar Alaska. Yang gede. Oh. Iya, cacing besar Alaska. Iya kan itu yang itu si Patrick kan. Ya, didorong. Kalau kita dorong
bikin di Batam, Batam. pindah ke tempat yang lain. Tapi kan tiba-tiba ujungnya kan dorong gitu kan. Dorong gitu kan. Tapi tiba-tiba ya akhirnya apa? Hancur Cacing juga. besi Ya, Alaska jadi- itu menimpa kota yang di sana itu gitu kan. Awalnya seperti ada harapan gitu Iya. ya. Tapi Tapi tiba-tiba kayak gitu. Jadi kalau saya lihat ya, jangan-jangan Indonesia itu kayak gitu juga gitu kan. Kalau misalkan sekarang dengan ibu kota yang sekarang belum bisa terbenahi, sekarang mau pengen benahi di ibu kota yang baru dan itu dari nol. hmm, Apakah mungkin nanti akan ada cacing besar Alaska yang menghancurkan ibu kota yang baru? bisa jadi Bisa jadi ya. Cacing besar Alaska kan? Cacing Itu besar. bisa jadi dari aspek ekonominya, lingkungannya, atau ya perekonomian itu sendiri yang menurut saya ya paling besar, karena yang meraup keuntungan paling banyak dari ibu kota ini paling tidak ya para oligarki itu sendiri gitu kan, termasuk orang-orang di lingkaran kekuasaan kayak tadi Opung gitu kan, terus adiknya Menhan ya? Menhan. Menteri Pertahanan itu sih Prabowo Prabowo. di bawah kan ada adiknya Hashim, itu juga salah satu yang milik yang punya Lahan. konsesi lahan di sana. Terus juga siapa lagi ya, Banyak lah. Setia Novanto juga punya, sekitar ada banyak ini. Cuman ya yang jadi masalah ya itu nanti dampaknya itu kayak gimana. Pertama yang perlu kita tanyakan itu urgensitasnya apa. Kedua, kalau dipindahin ke Kalimantan nanti dampaknya kayak gimana, kan gak jelas juga gitu kan. Justru yang jelas itu ya kerugian yang nanti bakal kita dapetin itu kayak gimana gitu kan. Apalagi sekarang adanya gelombang Omicron. Ya, ada yang baru-baru. Ada yang baru kan? Iya. Varian baru Varian Omicron. baru. Habis Omicron apa? Apa kira-kira? Delta Omicron. Anak matematika harusnya tahu ini. Jadi antum meramalkan masa depan. Oh ya, ada Delta, ada Alpha, Gamma, belum Gamma. Gamma. Gamma Corona. Ya, nanti ada corona gamma ya. Tapi nauzubillah min dzalik sih. Saya pengen cepat-cepat beres supaya bisa ini ketemu Opung, dapat proyek. Bismillah proyek ya. Ya itu sih kalau saya pribadi jelas-jelas sangat menolak sih ide gagasan pemindahan ibu kota ini, karena ya mungkin salah satu jadi pertanyaan itu nanti Indonesia itu bakal jadi Wakanda atau Asgard ya. Wakanda itu negerinya siapa? Black Panther. Ya. Kan itu teknologinya besar ya. T'Challa. Oh mantap bro, itu teknologinya, punya armor apa aja gitu kan. Atau Semuanya mau punya jadi itu. atau mau kayak Asgard. Asgard itu negerinya si Thor gitu. Thor. Dan Asgard itu kan hancur kan. Asgard itu hancur. Nanti jadi pertanyaannya, nanti Indonesia itu kalau pindah ibu kota bakal jadi Asgard atau jadi Wakanda gitu kan. Ya tentu kalau misalkan kita harapkan ya jadi Wakanda, tapi ya pesimis sekali kalau misalkan sekarang kita pindah ibu kota, karena Ya, begitu. kita sedikit. Iya. Kayak tadi ya, aduh, ngontrak di sini belum beres, pengen ngontrak di tempat lain. Yang lebih bagus. belum tunggakan kontrakan, mungkin ada utang ke warung gitu. Iya, utang ke warung tuh. Cicilan biasanya bikin Listrik, panci. wifi. Apalagi nih? Cicilan panci biasanya Cicilan panci muter. kan. Arisan ibu-ibu. Apalagi? Iuran RT RW. Pengen pindah gitu kan. Dan akhirnya justru di kontrakan yang lain gak diterima dan diusir lagi. Gitu sih. Nah, gitulah. Jadi urgensitas ini apa sih sebenarnya? Udahlah Jakarta dulu aja benahi. Apalagi sekarang milenial lagi ini. Makanya nih milenial harus banyak bicara nih.